Oke baik, selamat berjumpa lagi di Hitronic Channel. Kali ini kita akan mengupas tuntas, membahas tentang tamu kita ya. Kita kedatangan Redmi 6A ini di sebelah kanan. Ini di sebelah kiri juga sama ya, dengan seri yang sama hanya berbeda warna. Di sini saya akan coba untuk memindahkan part LCD-nya. Lihat ya, masih mulus ya ini untuk yang Redmi 6A yang putih. Jadi nanti akan kita coba oslah gitu untuk melakukan pemindahan LCD-nya. Tahap pertama kita akan coba untuk buka casingnya dengan cara ya melepas tempat SIM cardnya terlebih dahulu ya di masing-masing dua handphone ini, karena harus kita bongkar dua-duanya ya teman-teman. Oke baik, lakukan cara yang sama ya dengan ejektornya. Kalau memang tidak ada ejektor, bisa kalian gunakan ujung multitester milik kalian atau dengan cara lain. Oke, step kedua, setelah kita melepaskan ejektornya, kita akan bongkar, kita akan copot penutup backdoornya ya dengan cara sedikit membuka dengan kuku atau dengan pengungkit jika kalian tidak punya kuku ya. Biasanya untuk teknisi handphone itu kebanyakan punya kuku di jempolnya. Seperti itu. Untuk tips bongkarnya, ketika kalian susah mencopot backdoor daripada Redmi 6A ini atau mungkin HP-HP lain, kalian cukup lepas di bagian samping ejektornya ya. Pas di bagian ejektor itu biasanya lebih mudah untuk membuka. Lakukan cara yang sama di HP yang satunya ya. Ini kita percepat saja videonya agar tidak terlalu memakan banyak durasi. Step selanjutnya kita akan bongkar. Kita akan lepaskan setiap baut yang menempel di handphone ini. Lakukan cara yang sama di HP yang satunya karena ini adalah HP yang sama juga ya, serinya sama. Hati-hati, pastikan pelepasan baut aman ya. Hati-hati dengan fleksibelnya. Nah, di sini kita akan pindahkan baterainya juga ya teman-teman. Jadi mesin dan baterainya itu akan kita pindahkan. Jadi kita harus mencopot baterainya juga. Nah, pada saat pelepasan baterai, hati-hati ya teman-teman ya. Untuk membongkar setiap komponennya, pastikan baterainya dulu ya dicopot. Bisa menggunakan tangan atau dengan pengungkit. Kalau saya sarankan gunakan pengungkit yang jangan dari bahan konduktor ya teman-teman, tapi dari bahan isolator seperti berbahan plastik gitu, karena untuk menghindari terjadinya konslet ketika mencongkel baterai. Baik, saya lepaskan satu persatu. Part selanjutnya ada di part 4 ya. Kita akan copot mesinnya setelah melepas semua fleksibel tentunya ya, baik fleksibel yang salurannya ke mesin atau main fleksibel maupun fleksibel dari LCD-nya ya. Harus hati-hati teman-teman ya, jangan sampai merobek atau melukai fleksibel karena akan sangat repot nanti ya. Oke, lakukan cara yang sama teman-teman. Kita akan copot mesinnya biasanya dengan cara sedikit diungkit. Nah, ini biasa kalau untuk HP-HP yang masih segel biasanya agak susah ya. Oke. Ya, saya mengalami kesulitan di sini di kamera. Jangan sampai melukai kameranya ya. Jadi lebih baik saya lepaskan dulu fleksibelnya seperti ini. Ini tipsnya, harus hati-hati saja sebetulnya. Untuk step berikutnya, step 5 ya,
kita akan pindahkan. Oh, ini saya copot dulu kali ya kameranya ya. Sekali lagi hati-hati karena ini part yang sensitif ya untuk di kamera ya. Pastikan Anda mencongkelnya dengan tidak terlalu kasar. Karena biasanya di bagian belakang ini terdapat semacam bukan lem ya, double tap kayak gitulah. Oke, sudah lepas. Kita bisa langsung pasangkan ke mesinnya saja seperti ini. Hati-hati ya teman-teman ya. Oke, kita pasang teman-teman. Kita pasang ke handphonenya, pastikan semuanya presisi dan pas. Step berikutnya, step 6, pasang kembali kabel antena dan fleksibel pelengkapnya, termasuk fleksibel LCD-nya dong ya. Kalau nggak dipasang nggak akan nyala ya. Kalau fleksibelnya, fleksibel LCD-nya nggak nyala. Oke, kita pindahkan baterainya ya teman-teman ya. Kita pindahkan baterainya. Mungkin saya percepat saja videonya seperti ini. Jadi kalian cukup bongkar baterainya sebisa kalian, tetap hati-hati. Di sini akan saya berikan tips ketika lemnya cukup kuat ya. Saya biasanya menambahkan cairan. Cairan apakah itu? Ya, minyak kayu putih teman-teman ya, untuk mempermudah pelepasan ketika lem begitu rekat sekali ya, susah untuk dipisahkan ya. Cukup kalian lakukan teknik seperti itu. Kalian tambahkan dengan cairan minyak kayu putih, lihat ya, tidak terlalu rekat jadinya lemnya ya. Tahu ini cairan empuk sekali ya, murah lagi. Oke, lakukan cara yang sama di HP yang satunya ya. Ketika baterai susah untuk dilepaskan ya, congkel-congkel saja seperti ini. Hati-hati, sekali lagi saya sarankan mengungkitnya dengan pengungkit berbahan plastik, jangan seperti saya ini teknisi amatir ini ya. Berbahaya sekali ketika baterainya luka, bisa terjadi konsleting, bisa mengeluarkan percikan-percikan api teman-teman. Nah, untuk merekatkan kembali di sini saya tambahkan dengan double tap kertas ya. Ya, double tap kertas. Fungsinya apa? Sebetulnya hanya untuk agar sedikit rekat baterainya ya, jadi tidak guncang gitu ya. Guncang ya. Oke, step berikutnya kita tinggal pasang baut-bautnya kembali teman-teman. Kita pasang bautnya kembali di sesuai dengan soket yang tersedia. Oke, tapi sebelumnya kita tes dulu. Ya, sudah nyala. Apakah normal? Apa ini sebelumnya sudah kita cek normal, tapi jauh beberapa hari ya, kita cek lagi apakah masih normal LCD-nya. Ya, sentuhnya masih berfungsi ya teman-teman ya. Sentuhnya masih berfungsi. Tapi saya kurang tahu apakah normal atau tidak. Kalian cukup masuk ke pengaturan tentang ponsel, keseluruhan spesifikasi, dan kalian masuk ke bagian versi kernelnya gitu ya. Intinya kalian harus masuk ke ini bagian cheatnya ya, tes komponennya. Kalau kalian bingung bisa browsing di Google ya. Di sini ada yang terhighlight merah, kalian cukup ikuti yang terhighlight merah, sentuh sampai selesai, nyampe semua highlight merahnya berhenti dan menunjukkan notifikasi pas gitu ya, seperti ini ya.
ikuti saja. Nah, seperti ini, pas ya teman-teman ya. Jadi semua fungsi di touchscreen ini berfungsi dengan baik. Kita tes kameranya, jernih ya teman-teman ya, masih bening. Oke lah, mantap lah ya. Kita akan coba sekali lagi di kamera depan mungkin ya. Kamera depan. Nah, ini dia. Oke, kamera depan juga bagus teman-teman. Nah, itu bagus ya, cukup lah ya. Oke, mantap untuk pengetesan LCD-nya. Tahap berikutnya kita akan lakukan pemasangan part-part lainnya sehingga menjadi satu handphone yang normal tanpa minus dan semuanya original ya teman-teman. Oke, saya percepat saja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat buat kalian. Sekedar berbagi saja. Jangan lupa klik subscribe dan terima kasih.